Kalian mau tahu nggak bagaimana pembesian balok gantung itu? Perlu sangat hati-hati sekali agar bangunan rumah tidak roboh. Yuk, ikutin video ini sampai akhir ya biar paham. Gue lagi bantuin temen bikin desain rumah 2 lantai. Gue agak bingung, gimana sih cara nentuin ukuran balok beton bertulang itu? Sebenarnya simpel kok. Pertama, kamu lihat dulu seberapa panjang bentang baloknya, berapa jarak antar kolom yang mau disambung. Makin panjang bentangnya, makin tinggi ukuran balok yang dibutuhkan biar nggak melendut atau patah. Oke, berarti tinggi balok itu ngaruh ke kekuatannya ya? Betul. Tinggi itu berpengaruh besar ke kemampuan balok, nahan momen, atau gaya melengkung. Terus lebarnya cukup disesuaikan aja, biasanya sekitar setengah atau sepertiga dari tingginya. Jangan terlalu kecil, biar kokoh dan gampang waktu ngecor. Nah, kalau mau lebih tahu lebih dalam, ikutin sambungan ini dulu dong. Pelan-pelan bakal paham cara dan langkah menentukan pembesian balok ini. Kalau soal besi di dalam baloknya gimana? Nah, itu yang penting. Beton itu kuat nahan tekanan, tapi lemah sama tarik. Jadi, kita pasang tulangan baja di bagian bawah balok, karena disitulah gaya tarik paling besar waktu balok menekuk. Kalau bebannya berat, ya jumlah atau ukuran besinya juga harus lebih besar. Terus yang besi melingkar kecil-kecil itu buat apa? Nah, kalau mau lebih tahu lebih dalam, ikutin sambungan ini dulu dong. Pelan-pelan bakal paham cara dan langkah menentukan pembesian balok ini. Itu namanya sengkang atau strip, atau cincin atau bagel. Fungsinya buat nahan gaya geser, semacam gaya yang nyoba nyayat balok dari samping. Sengkang juga nahan tulangan utama biar tetap pada posisinya. Biasanya dipasang lebih rapat di ujung-ujung balok, soalnya di situ gaya gesernya paling tinggi. Jadi intinya semua harus seimbang ya? Ukuran balok, tulangan utama, dan sengkang? Iya. Harus disesuaikan sama beban, bentang, dan juga kondisi bangunannya. Tapi jangan lupa juga dipikirin soal efisiensi dan kemudahan kerja tukangnya. Nggak perlu overdesign kalau ternyata nggak dibutuhkan. Wah, jadi lebih kebayang sekarang. Makasih banyak. Sip, semoga lancar desainnya. Kalau butuh bantu hitung, kabarin aja. Boleh nggak ada kesimpulan dari yang kita omongin tadi? Bentar, kita pikirin dulu ya. Semoga nggak bosan. Sebab ini penting nih. Mau bangun rumah 2 lantai, jangan asal gambar balok, bro. Jadi gini, ngerancang balok beton itu ibarat nyari tulang punggung buat si bangunan. Harus kuat, tahan banting, tapi juga nggak lebay. Kenapa? Karena tugas si balok ini tuh berat, men. Dia yang nanggung beban dari lantai, dinding, bahkan beban hidup kayak lo, gue, dan semua furnitur yang doyan pindah-pindah tempat. Langkah awal tuh kita harus tahu dulu. Panjang bentangnya mau sejauh apa nih? Kalau makin panjang, ya logikanya tinggi balok juga harus makin gahar. Jangan kasih yang ceking, bisa letoy nanti pas nahan beban. Nah, lebarnya juga jangan pelit, bro. Kasih ruang, biar beton bisa bernafas, dan cor-coran gak ngadat. Lanjut, urusan tulangan alias si besi-besi keramat. Ingat ya, beton itu jagoan nahan tekanan, tapi lemah banget kalau disuruh nahan tarik. Kayak orang yang tahan banting tapi baperan. Makanya, si besi tulangan ditanam di bagian bawah balok. Karena pas balok kena beban, bagian bawah tuh yang paling menderita kena tarik-tarikan. Semakin berat beban, ya makin tebal dan banyak juga tulangan yang lo butuhin. Jangan pelit sama besi, kecuali lo pengen balok lo nangis tengah malam. Terus, ada satu lagi yang sering diremehkan tapi super penting. Si besi-besi kecil yang ngelilit di sekitar tulangan utama. Namanya sengkang atau strip atau cincin atau bagel. Ini kayak sabuk pengaman buat tulangan lo. Tugasnya, biar si besi utama gak kabur kemana-mana. Dan bantu tahan serangan gaya geser. Itu loh, gaya yang pengen nyilet balok lo dari samping. Tajem banget. Sengkang ini harus lo pasang rutin sepanjang balok. Tapi khusus di area dekat kolom, kasih lebih rapet. Disitulah, biasanya gaya geser datang, ngelunjak kayak anak kos habis gajian. Pokoknya gini, semua elemen si balok, dari ukuran beton, tulangan utama, sampai si sengkang, harus dirancang bareng-bareng, rukun dan seimbang. Nggak boleh ada yang mendominasi. Karena kita bukan cuma nyari balok yang kuat, tapi juga hemat, gampang dikerjain tukang, dan pastinya awet sampai anak cucu lo tinggal di situ. Jadi inget ya, ngerancang balok itu kayak bikin mie instan plus telur dan sosis. Semuanya harus pas, nggak boleh cuma air doang. Bangunan lo bukan tempat eksperimen, bro.
Bangun yang benar, biar nggak jadi beban hidup dan bangunan. Wah, makasih ya. Gue coba catet nih. Merancang balok beton bertulang pada dasarnya adalah tentang memastikan bahwa balok tersebut cukup kuat dan aman untuk menahan beban yang bekerja di atasnya, terutama beban dari lantai, dinding, dan aktivitas manusia. Langkah awal adalah menentukan ukuran balok secara proporsional terhadap panjang bentang yang harus dijangkau. Semakin panjang bentang, semakin besar dimensi tinggi balok yang dibutuhkan agar balok tidak melendut atau patah. Lebarnya disesuaikan agar cukup stabil dan mudah dalam proses pengecoran. Setelah dimensi ditentukan, perancang harus memilih ukuran dan jumlah batang besi yang akan diletakkan di dalam balok. Besi ini berfungsi menahan gaya tarik karena beton sendiri hanya kuat menahan tekan. Maka besi tulangan diletakkan terutama di bagian bawah balok karena disitulah gaya tarik paling besar terjadi saat balok melengkung. Jumlah dan ukuran besi dipilih berdasarkan perkiraan besar beban. Semakin berat beban, semakin banyak atau besar besi yang diperlukan. Selain itu, balok juga memerlukan besi-besi kecil yang melingkari besi utama yang disebut sengkang atau strip. Fungsi utamanya adalah menjaga kestabilan tulangan utama dan membantu balok menahan gaya geser, yaitu gaya yang mencoba memotong balok secara diagonal. Sengkang ini dipasang secara berkala sepanjang balok lebih rapat di bagian ujung dekat kolom, karena disitulah gaya geser biasanya paling besar. Seluruh elemen balok, ukuran beton, besi utama, dan sengkang harus dirancang secara seimbang agar tidak hanya kuat, tapi juga efisien dan mudah dikerjakan di lapangan. Seluruh keputusan desain ini mempertimbangkan tidak hanya kekuatan, tapi juga umur bangunan, kondisi lingkungan, dan kemampuan tukang yang akan membangunnya. Jadi begitu pembesian balok beton. Semoga berguna. Nantikan konten kami lanjutannya ya. Salam arsitek pintar. Terima kasih.